Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got... Benarkah jasad Sunan Gunung Jati sirna, dan hanya meninggalkan tasbih dan sajadah saja? Kisah wafatnya Sunan Gunung Jati banyak dituliskan dalam naskah sejarah Cirebon. Beberapa naskah yang menuliskan sejarah Sunan Gunung Jati antara lain adalah naskah Mertasinga, Purwaka Caruban Nagari dan Nagara Kertabumi. Terdapat perbedaan dalam penulisan sejarah wafatnya Sunan Gunung Jati antara sumber satu dengan yang lainnya. Wafatnya Sunan Gunung Jati dalam buku History of Java disebutkan pada tahun 1428 Saka, atau 1509 Masehi dalam usia yang sudah sepuh. Namun sumber ini dibantah oleh sumber lainnya karena pada tahun itu terjadi peristiwa Perang Galuh Cirebon. Dan pada peperangan itu, Sunan Gunung Jati yang memiliki peran penting dalam mengatur strategi dengan formasi perang yang bernama Burung Bayan. Menurut catatan Kesultanan Cirebon, sebagaimana yang tertulis dalam naskah Negara Kertabumi dan naskah Purwaka Caruban Nagari, bahwa Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 11 Kresna Paksa, bulan Badramasa tahun 1490 Saka, atau 1568 Masehi. Adapun mengenai kisah kewafatan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, sebenarnya diceritakan juga dalam naskah Mertasinga. Adapun ringkasannya adalah sebagai berikut. Di masa usia sepuhnya, Sunan Gunung Jati menghabiskan waktunya di Gunung Kentucky. Gunung Kentucky berada di sebelah barat Gunung Sembung, yang sekarang dijadikan pemakaman Sunan Gunung Jati. Di Gunung Kentucky inilah Sunan Gunung Jati menghabiskan waktunya untuk menyendiri dan bertafakur. Sebelum beliau wafat, Sunan Gunung Jati mengirimkan surat untuk anaknya Raden Sabakinkin yang menjadi Sultan di Banten. Surat yang dikirimkan oleh Sunan Gunung Jati itu berisi, agar Raden Sabakinkin memerintahkan anaknya yaitu Maulana Muhammad untuk segera menunaikan haji. Sunan Gunung Jati meninggal pada usia 120 tahun. Dan menurut sumber ini mengatakan, bahwa Sunan Kalijaga dan Pangeran Makdum yang mengurus jenazahnya. Namun dalam naskah Mertasinga juga terdapat hal yang mistis di dalamnya. Hal ini dapatlah dimaklumi karena naskah Mertasinga ditulis dengan tembang atau kidung, sehingga butuh penafsiran yang teliti. Dua hal mistis yang dituliskan dalam naskah Mertasinga adalah tentang wafatnya Sunan Gunung Jati itu sendiri, dan surat wasiat Sunan Gunung Jati untuk Pangeran Sabakingkin yang dikirimkan menggunakan keris pusaka Sang Hyang Naga. Dan satu hal mistis lainnya yaitu, bahwa jasad Sunan Gunung Jati telah sirna dibawa para malaikat ke atas langit, dan hanya menyisakan sajadah dan tasbih saja. Demikianlah kisah wafatnya Sunan Gunung Jati, sosok wali ternama dari 9 wali yang menebarkan Islam di tanah Jawa. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan dalam penuturan tentang sejarah ini, baiknya ini menjadi referensi buat kita semua.